Toib, Lela, lu dari lebaran monyet katanya mau kawin, nggak nyampe juga. Nih, Lela, abang lu udah jadi lurah. Besok lu kawin, Kenalin, Nur Bulan Purnama. Sama kayak lu, second, tapi yang ini import, sudah full modifikasi. Bang Toib, kayaknya kita nggak jodoh. Tiap mau kawin ada aja halangannya. Jangan ngomong gitu, Lela. Kita pasti jodoh. Tapi kita nggak tahu kawinnya kapan. Diolesin terasi. Ya kan disuruh sama Babel lu. Aduh, Babel lo dengerin. Yaudah sekarang tutup. Kalau Nur Bulan Purnama itu kuntilanak, justru yang bilang Pak Sarkawi. Jadi, Bang Sarkawi sendiri kah yang bilang Nur tuh kuntilanak? Loh, Pak Sarkawi kok malah kemasukan arwahnya anjing? Karena Pak Sarkawi membohongin publik. Yaudah ikut saya ke kantor polisi. Saya temukan sama Pak Jupri. Ini Nur. Ya. Nur senang sekali, Didu. Iya, kuntilana Malaysia. Didu. Aduh, di mana kah? Didu. Aduh, Nur nih bukanlah kuntilanak, Didu. 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 Makcik Nur Bulan Purnama nih. Kuntil berkonde. Sarkawi nih buat seperti ini. Bang Toib, Bang Toib. Lurah Karbitan, lu tuh ya bukan bantuin gue kayak pernah, malah asik-asik ngejahit lagi lo. Mak Jaitun, main marah-marah aja. Nggak ngelihat Pak Lurah ngapain? Ini saya lagi ngejahit uing penerjun saya. Penghargaan yang paling tinggi bagi saya, tau nggak? Lagian main nyuruh-nyuruh mamat aja. No, Lela Metoib no, pengantin berang-berang suruh. Ngapain saya disuruh? Ade aja. Lu tuh yang ngomong asal ngebacot aja lu. Lu kagak lihat tuh romannya mereka berdua tuh si Toyo sama si Lela. Mereka tuh stres kagak jadi kawin, tau kagak? Lu pakai perasaan dikit dong. Jangankan suruh bantuin gue, suruh nelen makanan juga kagak bisa. Malah si Toib tadi malam minum jamu perkasa lagi. Kasih kue cincin yang begitu. Hip, terus gimana tuh? Hah? Sakitnya. Dari pagi gigi 5 terus kagak turun-turun. Ngebet. Aduh, terus lah gimana? Lu minum yang rapat-rapat juga lagi? Enggaknya, kan masih rapat, masih orisinil. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, Nyak bikinin jamu peluntur dulu ya. Lu tunggu sini ya. Lu juga ya lah ya. Lela, kalau menurut Bang Toib sih, ijab kabul tadi udah sah. Walaupun pakai bahasa Malaysia, saksinya aja tuh yang sentimen dibilang kagak sah. Jadi, kita udah bisa langsung bulan madu dong, Bang. Ajeb. Kayaknya bisa. Yuk. Iya. Kayaknya Nyak nggak bisa deh turunin gigi 5 Bang Toib. Gimana kalau sekarang juga kita balapan? Ayo, tapi jangan ngebut-ngebut ya, Bang. Kalau di tikungan, direm dikit. Iya. Kalau tanjakan juga lepas tangan kok. Wah, pancingnya di mana? Oh iya, di depan lupa. Tayyip, Lela, keluar kagak lo? Nyak tahu nih, lu pasti mau celup buat celup di dalam. Keluar! Oh, belum saat.
gimana sih? Secara hukum Malaysia, pernikahan Toyib sama Lela tadi udah sah. Saksinya aja yang sentimen pakai bilang kagak sah gara-gara bahasa Melayu. Kagak, tetap kagak sah, Nyak bilang. Nyak lo nih biar preman tapi Nyak tahu agama. Lo sama Lela belum sah. Yang punya, kalau nggak sah, sah-sahin aja kenapa sih? Kagak bisa. Dari pagi udah gigi 5 terus nih ngebet. Ya udah, kalau emang udah ngebet, lo cari aja penghulu baru sama saksinya baru. Jadi lo bisa nikah hari ini juga. Abis itu lo bisa secelep, 2 celep sama si Lela. Ya? Aduh, tuh lagi tuh. Naikin tuh kemen. Jangan melorot begitu. Aduh, abisnya gimana dong, Mak? Bang Toyib, mainnya kasar. Lo lagi pakai dikasarin bagian itu. Ya sama kayak Nyame Babe dulu. Sampai pat tidur patah 3. Warisin. Lurah, janjinya lu mau ngelindungin gua, tapi nyatanya lu sendiri yang digebukin, masa? Patrick, yang mukanya kayak ketumbar, dengerin ya. Di dalam situasi seperti begini, kita harus ingat pesan-pesan proklamator kita, Bung Karno. Di dalam revolusi, hal apapun yang demikian terjadi adalah sebuah kewajaran. Itu adalah hal yang biasa, you know? Biasa-biasa apanya? Harta benda gua habis disita sama warga. Patrick, bibir lu udah monyong. Jangan marah tambah monyong. Lu tenang, gua udah jadi lurah. Ntar gue bikin list, gampang. Korban gempa bumi, iya kan? Pakai stempel lurah, kop lurah. Oke kan? Sekarang lu ikut gua ke kelurahan ya. Siap. Udah nggak usah siap-siap, nggak ada wibawa. Bule kemana nih? Bule? 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 Ya ampun, bule hilang lagi. Penasaran banget sih orang ngambil si bule. Wah, aman. Kemana ke tuh orang? Aduh, padahal Didu sudah bikin lubang ini kardus. Tapi masih panas sekali di dalam sini. Lebih baik Didu pergi ke tempatnya Makcik Jaitun. Nanti di sana kardusnya baru Didu buka. Aduh, kalau Didu seperti ini, seperti supir tenser ini. Apa tuh box berjalan? Kenapa box tuh berjalan? Bisa berjalan lagi dia. Pasti ada siapa nih di jalannya nih. Di dalamnya ada apa ya? Didu. Didu. Kuntilan! Makcik! Leleng! Tajud! Apa sih lo? Tajud, ada kuntilanak dari Malaysia, Makcik. Ada kuntilanak. Bang Dido, itu bukan kuntilanak. Itu tuh calon bini Sarkawi yang waktu itu kita dikenalin sama Sarkawi. Ya kan Mas Zaitun? Iya, kuntilanak dari mana lo? Taklah, Makcik. Itu pasti Sarkawi sudah mati dicekek. Makanya dia kejar Didu ke sini, Makcik. Lo yang enggak aja lo. Udah, kagak usah mikirin kuntilanak. Mendingan lo mikirin si Toyib sama si Lela tuh. Dia mau kawin ulang. Si Toyib lagi nyari penghulu yang baru. Mendingan lo pulang deh, ganti baju. Ngapain lo pakai sarung sama kaos gini? Denger dulu. Nanti kalau si Toyib datang, lo udah rapi. Bisa pulang. Makcik, Didu tak berani balik, Makcik. Ada kuntilanak dari Malaysia, Tajud, Makcik. Tacut ya udah. Lo di sini aja kalau gitu pakai bajunya Toyib. Ya buruan. Gendong, Makcik. Alah, udah sama-sama.
Sarkawi, kamu nggak usah pura-pura kemasukan arwahnya anjing. Au. Ini di depan polisi. Pak, ini dia nih, yang kerok ini Pak. Silahkan duduk. Nggak pinjam pistolnya Pak. Jangan main tembok. Jangan main tembak. Ya, silahkan duduk. Pak Jupri maupun Sarkawi, sebenarnya masalah ini nggak perlu sampai ke kepolisian. Karena masalah ini masalah ecek-ecek, masalah kekanak-kanakan. Untunglah, kepolisian lagi nggak ada kerjaan. Untuk keamanan di seluruh Indonesia, pada umumnya aman terkendali. Untuk masalah teroris, tinggal satu orang, Nurdin M. Top. Itu pun sudah ketangkap ekornya, tinggal narik aja. Pak Jupri, coba kalian jelaskan menurut versi Pak Jupri. Iya Pak, saya kan udah mengimpor Nur Bulan Purnama dari Malaysia. Itu kan termasuk barang mewah Pak. Saya udah keluar duit 60 juta Pak. Belum bea masuknya, belum cukainya, belum segala macamnya Pak. Bisa sampai 60 juta Pak. Mahal sekali. Kenapa nggak lewat Departemen Perikanan aja, biar agak murah? Ya jelas mahal dong Pak. Lagian dia masa mau ngakal-ngakalin saya, orang saya udah keluar duit banyak. Pak Sarkawi, coba kamu ceritakan apa yang kamu perbuat terhadap Pak Jupri. Begini ceritanya Pak. Karena saya tahu biaya impor janda dari Malaysia itu besar sekali, maka saya berusaha untuk akal-akalan Pak. Makanya saya bilang sama si Jupri kalau Nur Bulan Purnama itu adalah kuntilanak dari Malaysia Pak. Terus saya bilang sama Nur Bulan Purnama kalau Jupri itu adalah kanibal yang suka makan buah punggung manusia, Pak. Jadi, Jupri, maafkanlah Sarkawi. Maafkanlah atas segala kesalahan Sarkawi, Jupri. Pak Jupri, Sarkawi sudah minta maaf. Coba kalian berdua saling berjabatan tangan. Ya? Jupri. Saya memaafkan dia Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Monyet suka lebaran nggak Pak? Monyet itu lebaran tiap hari. Sering. Bapak salah besar. Monyet itu tidak pernah lebaran. Makanya saya tidak mau memaafkan si monyet bekantan ini. Maksud lu apa? Maksud lu apa? Mau ribut sama gue lu? Apa? Mau ribut lu? Tadi saudara. Mau ribut lu? Iya, lu ayo ribut. Ayo di sini. Lu bilang apa? Aduh, sakitnya. Udah palanya keserempet kolok babe. Digigit tikus. Udah dikejar warga. Udah ayun sini. Udah ayun sono. Udah pentok sini. Udah pentok sono. Tambah lecet. Heran deh lu ya, kerjaannya jejeritan aja. Puyeng nih pala gue. Nih, kayaknya ada sesuatu yang lain nih. Masa warga kampung sampai ngamuk-ngamuk marah-marah sama kita kayak mau ngebunuh kita? Pasti ada sesuatu kan? Gue datang kemari untuk tarik undangannya. Loh, emangnya nggak jadi kawin sama Ijem? Ya jadi sih, jadi. Tapi nggak diramai-ramain, nggak dipesta-pestain. Sayang banget. Padahal gue udah pengen banget tuh nikmatin masakan pestanya. Ya, gimana lagi sih? Ijem maunya gitu. Ayo udah deh, ini undangannya. Gue balikin. Nah, kalau di pesta ada kotak komplotnya. Ini dia. Biar pesta nggak jadi, kotak komplotnya tetap isi. Jangan malu-malu ya. Iya sih. Waktu saya tarik undangannya, saya juga minta sumbangan buat akad nikah. Lu tuh bener-bener emang keterlaluan ya. Asal lu tuh aja ya. Untung aja lu bule. Soalnya gue pengen punya keturunan yang cakep-cakep, yang indoh. Udah, sekarang kagak pakai. Lu kudu berobat lo ke puskesmas. Nggak mau ah, malu tahu. Kagak pakai malu. Ayo cepat. Makcik, cemana nih baju?
Semua baju Toyib sudah Didu coba. Ini juga sudah paling besar. Ini pun dibantu tali rafia. Kalau tidak bisa nyambung ini makcik. Celana pun sudah saya coba, semuanya stop sampai paha. Aduh, puser dipamerin. Udah kayak lubang tikus. Lah, gimana tuh abang lo? Aduh lah, ini gimana urusannya ntar? Abis akad nikah kita ada foto-foto keluarga. Nah kalau cara penampilan kakak lo kayak begitu gimana tuh? Bikin malunya dong. Yang Lala pikirin mah bukan itu. Ntar kan abis ijab kabul itu pasti ada acara makan-makan. Terus tamu-tamu kan pasti ntar ada yang ngerokok. Lala sih takutnya pusernya Bang Didu dikirain asbak lagi jadi pada matiin rokok di situ. Waduh, kempes deh tuh perut. Mendingan gini ya, lu jangan bikin malu gue. Entar selesai acara nih, lu ngumpet aja di dalam, kagak usah nongol. Kalau perlu pala lo doang aja yang nongol di kaca, ya? Aduh, Maci, cemana? Kayak cepot dong, kelihatan muka saja. Udah, daripada lu malu-maluin gue ntar. Ayo cepet. Bye-bye, ada semut. Jam? Loh, tarikan kita sama-sama bule nih. Ini bukan kebo bulenya si Toyib? Iya, kebunnya si Toyib. Ya gua sita aja gara-gara gua nggak jadi ke Prancis. Terus lo mau bawa kemana tuh kebo? Ya mau dijual di kedutaan Inggris. Kan sama-sama bule sama orang Inggris. Lah siapa tahu harganya lebih tinggi. Si bule mau diapain nih gara-gara kayak gitu? Iya nih. Tuh gede. Bule kagak tau malu. Gede-gede baru disunat. Buset. Udah gitu palanya keserempet golok. Digigit tikus lagi. Makanya nih ayah mau bawa berobat ke puskesmas. Ijem, jangan buka-buka rahasia gue terus. Gue mau marah, baru tahu lo. Ada juga gua yang marah. Kenapa jadi lo yang marah? Udah dikawin, gua belum diapa-apain. Jalan. Yuk, duluan ya. Keterlaluan sekali itu Sarkawi. Nista nian. Sampai Didu pun menyangka Nur nih kuntilanak. Gila Sarkawi. Nur ke tuh? Iya, Bang Jupri. Nur, gila dah berlabuh di rumah abang. Iya bang, Nur sudah buang sawu di rumah Sarkawi Nista tuh. Jadi sekarang Nur berlabuh di sini. Untungnya Nur selamat bang, tak jadi ijab kabul. Tapi Nur satu malam ke rumah Sarkawi itu tak terjadi apa-apa kah? Taklah bang, mula-mula Sarkawi itu memang minta test drive. Tapi Nur bilang tak usahlah test drive karena perabotan Nur tuh sudah dimodifikasi. Jadi tak perlu test drive karena semua okey dan dia tak sempatlah buang kotoran harimaunya tuh. Syukurlah Nur. Kotoran harimau si Sarkawi itu tak sempat menciprati Nur. Dan abang nak meminta maaf pada Nur bahwasanya abang telah menuduh Nur adalah kuntilanak dari Malaysia. Nur pun minta maaf ke abang karena selama ini Nur menyangka abang tuh manusia kanibal yang suka membolongi buah punggung Nur. Jadi Nur takut pula bang. Tak sangka ya bang, Sarkawi tuh biadab. Apa tuh biadab? Itu bang, tulisannya tuh biadab bang. Oh, biadab. Begini Nur, abang rasa ini adalah hari yang baik untuk membicarakan pasal hari perkahwinan kita. Tak usahlah bang kita cakap married. Kita pasti tuh jodoh, kita pasti jumpa lagi. Karena sekarang ni Nur sedang stres bang. Stres nian bang. Bagaimana kalau abang kasih balik Nur pulang? Oh, boleh, boleh. Sekejap ya Nur Kemana tuh Bang Jupri? Ana! Keluar lo! Ana!
apa? Lo mau nantangin gue lo? Gue tahu lo kan ketua rombongan yang ngancurin pernikahan gue sama Lela. Sampai pernikahan gue sama Lela gagal. Berarti lo harus tanggung jawab lo. Ayo lo. Tanggung jawab apa? Ngelawan lo dibilangin lo. Tanggung jawab apa, tanggung jawab apa. No, kebo gue si bule hilang. Berarti salah satu rombongan lo ada yang nyolong si bule kan? Ayo ngaku, kalau gue bakar nih warung. Emang ada yang ngambil, tapi yang ngambil bukan gue. Yang ngambil si Udin Jenggot. Udah gue bilang dia jangan ngambil si bule. Malah diambil juga. Udin Jenggot? Iya. Awas lu bohong lo. Udah diem, kan udah selesai. Nanti ibu berikan mainan, ya. Tapi sakit, Ya, tunggu aja. Ini duduk. Ibu nomor berapa, Bu? Habis ini. Maaf, Bu. Ngapain ibu kesini? Ini kan polis sunat. Kagak usah diomongin juga ya udah tahu. Emangnya kagak bisa baca apa? Maaf, Bu. Emangnya dia belum disunat? Udah kemarin, tapi masalahnya salah potong. Makanya kemarin mau renovasi. Ijem, jangan bikin gue malu terus. Nanti gue ceraiin, baru rasa lo. Oh, lo mau nyerahin gue? Siapa takut? Lagian gue juga percuma kawin sama lo. Lo malah ngerongrong mulu. Gak bisa dipapain lagi. Oh, gitu ya. Ya udah, cerai aja. Oke. Inilah enaknya tinggal di Indonesia. Mengurus apapun ada 2 jalur. Jalur biasa dan jalur tol. Abang mengambil jalur tol. Dalam sekejap pun paspor abang dah jadi. Tuh apa paspor tuh, Bang? Abang nak mengantar Nur ke Malaysia. Bagaimana, Bang? Nur ni pun tak punya paspor karena masanya tuh sudah habis. Expired, Bang. Jadi Nur tak bisa balik ke Malaysia. Bukankah Didu menjemput Nur dari Malaysia? Nur pun menggunakan paspor kah? Tak seperti itu, Bang. Diduk tuh jemput Nur di terminal Baranang Siang Bogor, Bang. Nur naik angkutan dari Cibadak. Mak direda si Didu. Si Didu ni dah abang kasih 60 juta rupiah untuk menjemput Nur di KL, Malaysia. Tak tahunya Nur dijemput di terminal Baranang Siang Bogor. Itu kan hanya 10.000 rupiah. Didu! Didu! Abang, jika abang ingin cari Diduk tuh ada di rumah depan, di rumah jiran depan tuh, Bang. Dia masih takut sama Nur karena dia pikirin Nur nih kuntilanak, Bang. Sekejap, ha? Lah, Nyak mau ngingetin lo. Kalau udah jadi bininya si Toyib, jangan biarin si Toyib tidurnya nengkurep. Kalau nengkurep, ilernya tumpah semua. Bisa ngabisin spray, ya? Iya, Mak. Ndut. Mak dirodok lu ya. Lu bilang katanya ngimpor si Nur Bulan Purnama dari Kuala Lumpur, Malaysia sono. Biayain 60 juta. Nggak taunya lu ngambil dari terminal Baranang Siang Bogor. Babe! Babe nih, gimana sih? Anak yang mau kawin dari semalam dicariin gak nongol-nongol. Kemana aja sih? Lu nggak tahu nih. Gara-gara akal busuknya si Sarkawi, gue masuk penjara ditahan sama polisi. Tapi ijab kabul lu udah beres, Pan. Boro-boro tadi mau ijab kabul, diamuk sama masa. Nah sekarang itu Bang Toib kan lagi nyari penghulu dan saksi baru. Pokoknya ntar begitu Bang Toib datang, Babe harus jadi wali di ijab kabulnya. Yaudah yuk sekarang kita berunding dulu sama Mas Zaitun, biar ntar gak gagal lagi. Yuk. Iya, tunggu. Maaf nih, gue nggak bisa lama. Udah tau dong tuh calon mertua lu kan naksir mati sama gue. Nah surat cintanya aja 2 koper di rumah. Dengerin nih, gue tuh seumur hidup baru sekali nulis surat sama lo. Itu juga udah 10 kali lo nulis surat kan sama gue. Gue tuh juga balas karena kasihan sama lo. Jangan sok banggain deh tuh si Bulan Purnama. Produk lokal. Gue kan lihat tuh pas malam-malam abis dikekepin di kamar sama Sarkawi. Biarin aja. Orang si Nur Bulan Purnama bilang sama gue dia belum di test drive masih Sarkawi. Yang penting cintanya cuma buat gue seorang. Tetap aja abis dikekep. Lu yang kesian. Perhatian jatuh pada Nur Bulan Purnama. Awas lu ya. Lu kalau kagak bisa pulangin duit gue 60 juta lu jangan pulang. Ntar gimana? Udah gampang beres deh. Iya, Bang.
Abang nak meminta maaf pasal abang tak dapat mengantar Nur ke Cibadak. Karena anak abang, si Laila nak kahwin dengan si Toyib hari ini. Kenapa tak dimeritkan sekarang saja, Bang? Itulah, penghulu belum tiba. Saksi-saksi pun sedang dicari. Saksi-saksi yang bisa mensahkan akad nikah walaupun tak lazim. Maha sih ya, menipa baliat kia. Rek balik ke lembur, we. Nih heset tuh. Gue gak nyangka sama lu, gue gak nyangka lu. Lu malu lo sama jenggot lo, kelakuan lo jadi maling lo. Maling sih bule. Yip. Kepala boleh panas, tapi es batu tetap dingin, Yip. Lo jangan sok tahu lo. Gue bilangin sama lo gue gagal nikah sama si Lela, sampai rumah gue diacak-acak sama orang. Gue nggak apa-apa. Tapi asal jangan si bule ada yang ngambil aja. Gue dipisahin sama bule aja. Gue bunuh yang ngambil. Lo yang ngambil kan? Enggak, Yip. Jujur, Yip. Gue yang ngambil. Tapi nggak ada maksud gue untuk ngejualnya. Gue bawa ke kedutaan Inggris. Lo jangan banyak alasan. Ngapain si bule bawa ke kedutaan Inggris? Tolong. Nggak kebolokan bule. Gue bawa ke kedutaan Inggris. Siapa tahu aja mau jadi warga negara Inggris. Ternyata kagak, Yip. Dia acak-acak tuh kedutaan Inggris. Ternyata dia masih betah jadi warga negara Indonesia. Tolong. Emang lo pikir kebo bule itu kebo warga negara Inggris? Hah? Itu kebo Jawa, cuman kulitnya doang yang bule. Ngapain lo kebawa ke kedutaan Inggris? Tolong. Kemana sekarang dia? Di pinggir kali. Ngapain lo dibawa ke kali? Anterin. Anterin. Awas lo kalau nggak. Apa lo jadi anak kecil? Mas Zaitun, Bang Toib kok udah sore gini belum pulang-pulang juga sih? Aduh Lela, tenang ya, kagak usah stres. Mungkin aja stok penghulu di Jakarta lagi habis. Maklum aja, kan sekarang lagi musim kawin ya. Situnya lama banget sih nih. Aduh. Nyak denger-denger, katanya yang namanya ijab kabul kalau sore tuh kagak baik. Katanya kagak makbul gitu deh, La. Ya, Nazala gimana dong? Waalaikumsalam. Aduh, Pak Penghulu kemana aja sih? Pakai kabur segala, jadi berabe nih semua urusannya. Kami bukan kabur, Mak Zaitun, tapi pergi ke dokter spesialis gebuk. Kami paling banyak kena gebuk tadi. Oh iya. Bagaimana kalau kita laksanakan akad nikahnya sekarang? Kalau sekarang mah kagak bisa. Si Toyepnya belum pulang. Dia lagi nyari penghulu baru. Kirain Pak Penghulu ini kagak dateng. Tapi nggak apa-apa, Pak Penghulunya di sini aja, standby. Siapa tahu ntar Bang Toib pulang nggak dapet penghulu baru, jadi kan kita punya penghulu cadangan, ya Pak ya? Iya. Bapak Nurdin Emto, kalau boleh saya tahu di mana pabrik bom Bapak sekarang, Pak? Pabrik bom saya sudah tutup. Bahan bakunya sulit didapat. Jadi Bapak Nurdin Emto kegiatannya apa sekarang? Saya sekarang buka pabrik sepatu, raket badminton, dan bola kaki. Waduh, jadi Bapak Nurdin Emtop gak main di bom lagi, Pak? Main di sepatu dan bola kaki ya, Pak? Itu tergantung pesanan. Aduh, kebetulan Bapak Nurdin Emtop, saya itu mau mesen bom khusus. Bom yang tidak mematikan, Pak. Tapi ini adalah bom virus. Virus cacar air, Pak. Jadi apabila bom itu meledak, buah! Seluruh ruangan akan kena cacar air. Bisa begitu, Bapak Nurdin Emtop? Oh, itu bisa sekali. Saya bisa bikin bom virus cacar air, panu, kudis, kurap, bahkan ayan. Karena saya pernah khusus di Rusia. Wah, kalau begitu Bapak Nurdin Emtop, saya pesan satu, Pak. Kalau misalnya bom sudah selesai, kita bertemu di mana, Pak? Parung bingung. Bersisa nanti saya SMS. Iya, Pak. Yang penting jadi meledak. Cacar. Terima kasih, Bapak Nurdin Emtop. Makcik, tak bolehkah Didu istirahat sekejap?
Didu capek dikandangkan seperti itu. Enak aja lo. Bangor banget. Masuk lagi ke kandang. Ntar kalau si Toyi pulang lihat sumur bor lo tuh dia kagak bisa ijab kabul lagi. Udah masuk. Aduh, Maci. Nasib Didu dikandangkan lagi. Lo sendiri punya badan bengkak begitu. Mas Zaitun, itu si Bule Wahyu kenapa jalannya kayak gitu sih? Kayak orang habis disunat. Kenapa lo? Kayak orang habis disunat. Jangan-jangan lo habis disunatin ya? Wah, sembarangan aja. Masa gede baru disunat, darling? Berani-beraninya lo manggil gue darling. Dasar lo pengkhianat cinta. Gue udah gak sudi dengernya. Pacaran sama gue, kawin ya masih Ijem. Justru begitu. Gue udah cerai sama Ijem. Habis dimaki-maki setiap hari. Malam pertama, diserut kepalanya sampai habis. Syukurin. Itu namanya lo kualat sama gue. Rasain kan lo. Ngomong-ngomong, bisa balik sama Zaitun nggak? Kagak deh, kagak sudi gue. Udah ledes begitu. Kagak mau deh, sorry deh ya. Enggak deh gue. Mas Zaitun, udah balik aja sama Bule Wahyu. Mumpung ada penghulu, langsung kawin. Lu apa-apaan lagi nyuruh gue kawin sama si bule? Gue kagak mau. Emangnya gue cewek murahan apa? Lagi juga perabotan udah botak. Gak mau. Macam mana nih bang? Nur dapat solek dari pagi, tapi masih tak ada callingan dari tuh si Laila. Mereka nak jadi kawin tak? Nur, lu nggak lihat gue lagi stres begini. Ini topi udah kayak tukang sate Madura begini. Udah deh, lu kan tanah tumpah darah, lu kan Cibadak. Ngomong Sunda aja udah deh. Ulu si Aa, ulah gitu atuh A. Nur pan bingung ya. Gas, dandan ti isuk-isuk. Tak aya kabarna. Si Laila teh jeung si Toyib jadi kawinna teu. Nya teuing atuh Nur. Da cek si Lela cenah mun aya penghuluna kakarak orang dicalukan. Oh, gitunya. Mentakna iya ya krisis penghulu sareng saksi-saksi. Teuing Nur, teuing geus ngajedok atulah. Eta barudak geus beleguk ieu deui maneh. Nya Aa beleguk. Anybody, everybody, and somebody, ladies and gentlemen, every day. Tah, si penghuluna nu ngawinkeun si Toyib sareng si Lela. Geus dateng. Nur, eta teh lain penghulu, eta teh Hansib. Hansib makebe, ngartiin teu? Leguk oge ieu budak ieu. Lu emang Hansib kagak ada otaknya ya? Nagih iuran sampah malam-malam lu. Pak Jupri galak amat sih. Ini, kata Pak Lurah yang baru, ada sumbangan gempa buat di Jogja. Lurah baru? Emang lurah yang baru siapa? Masa Pak Jupri nggak tahu? Anak Pak Jupri sendiri, si Mamat. Si Mamat anak gue jadi lurah. Wah, kalau gitu mau lu minta berapa gue kasih. Si Mamat mana sekarang? Sedang rapat bersama Menteri Dalam Negeri. Gua nggak nyangka si Mamat dari tukang delman jadi pengangguran. Sekarang jadi pejabat negara. Suatu prestasi yang membanggakan orang tuanya. Duh, Mas Zaitun, kok Bang Toyib tuh malam gini belum pulang-pulang juga sih? Iya, kemana ya si Toyib ya? Aduh. Tapi tenang aja lah. Nyak dulu pernah inget kalau ada yang ngomong kalau mau nikah itu bagusnya abis Isya, ya. Tenang aja, ya. Lu gimana nih? Udah malam ngantuk nih. Gimana Pak? Udah malam nih. Ya udah, pulang aja. Ya pulang aja. Pak Zaitun, udah malam nih. Paling nyut-nyutan nih. Mana lapar lagi. Jangan pulang dulu dong, bentar lagi juga dateng nih. Aduh gimana sih nih? Jangan pulang dong, gimana sih nih urusannya belum selesai. Aduh, belagu banget, bentar jadi penghulu nggak bisa. Nunggu dulu bentar. Awas loh, ntar si Toy pulang bawa penghulu yang lebih canggih.
Sabar ya, tenang aja. Pokoknya abis sisa lebih mantep deh ya. Kita emang gak bakal bisa dipisahin sama orang. Yuk. Berdua di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang kelewatan lo ya, ditungguin dari tadi baru pulang. Kemana aja sih lo? Bang Toib, penghulu sama saksi-saksinya mana? Belum dapat. Bang Toib belum sempet nyari penghulu sama saksi yang baru. Nih, Toib seharian sibuk nyari si Bule. Nyak, si Bule dicolongnya sama si Udin Jenggot. Untung ketahuan. Jadi, alhamdulillah Nyak, si Bule masih bisa sama kita lagi. Bang Toib bener-bener keterlaluan. Lebih pentingin Bule daripada Lela. Udah, mendingan sekarang Bang Toib kawin aja tuh sama si Bule. Lela, jangan salah paham dong. Emang lu berdua kagak jodoh ya? Ada aja masalahnya berdua. Ribet deh urusan lu berdua ah. Sih. Nyak, masih gigi 5 nih. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.